Sobat muda, setiap datang bulan Rabiul Awal, masjid-masjid di tanah air ramai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bahkan tak hanya di masjid-masjid, tapi juga di musola, kediaman pribadi, sekolah, instansi pemerintahan sampai istana, peringatan ini pun digelar. Alunan sholawat dan syair-syair cinta Rasul serta lantunan ayat-ayat suci Al-Quran lebih sering terdengar dari sudut-sudut kampung dan pemukiman. Nilai-nilai luhur dan pesan-pesan keagamaan kembali dikokohkan para pendakwah dan pewaris para nabi. Hal itu kian menegaskan betapa tingginya kecintaan mereka terhadap Rasulullah SAW dan betapa kuatnya keinginan mereka berkumpul bersamanya kelak pada hari kiamat. Sebab pada hari itu setiap hamba akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Engkau bersama orang-orang yang kau cintai. Demikian pesan Nabi SAW. Peringatan itu dilakukan kaum muslimin sebagai wujud kecintaan dan penghormatan mereka terhadap Rasulullah SAW sebagai panutan alam yang sangat berjasa pada mereka. Sebab beliau adalah sosok pembawa cahaya penerang di tengah kegelapan. Beliau berkuasa di tengah padang pasir yang tandus, dan beliau pula yang mengantarkan mereka kepada pintu hidayah dan gerbang keimanan. Pantaslah mereka gembira dengan kelahirannya, sebab ia adalah nabi paling mulia, utusan rahmat ke seluruh alam. Bukankah kita diperintah supaya bergembira tatkala datang karunia dan rahmat Allah? Sebagaimana dalam Al-Quran, katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Al-Quran Surah Yunus ayat 58. Pertanyaannya, mengapa kaum muslimin mengenang Rasulullah SAW pada hari kelahirannya, bukan pada hari wafatnya, layaknya tradisi haul wafatnya para ulama atau orang berjasa? Jawabannya sangatlah sederhana. Pertama, tidaklah mungkin membandingkan Rasulullah SAW dengan para ulama. Kedua, ulama atau pahlawan dikenang pada hari wafatnya setelah terlihat jasa dan perjuangannya. Sementara Rasulullah sebelum kelahirannya pun sudah membawa banyak keberkahan bagi seluruh alam. Sejak Nabi Adam diciptakan, Nabi Muhammad SAW namanya telah tertulis di pintu surga. Kemunculannya telah dikabarkan Injil dan Taurat. Karenanya 12 Rabiul Awal menjadi titik mangsa yang paling dinanti oleh seluruh alam. Sebagai bentuk kegembiraan atas hadirnya sosok panutan alam, tak heran pula jika beberapa kejadian langka dan mengagumkan turut mendahului dan mengiringi kelahirannya. Itulah sebabnya beliau dikenang pada hari kelahirannya. Sejumlah kejadian menakjubkan yang menyertai kelahiran Nabi SAW antara lain: pertama, hancurnya pasukan Abraha yang hendak menyerang Ka'bah oleh kawanan burung ababil. Peristiwa ini berlangsung pada tahun 571 Masehi, tepat pada tahun kelahiran Nabi SAW. Penyerangan Abraha sendiri dipicu oleh kecemburuannya melihat bangunan Ka'bah yang selalu ramai dikunjungi warga penjuru Jazirah Arab. Kendati sudah mendirikan gereja super megah sebagai tandingannya, masyarakat Arab tetap memilih berkunjung ke bangunan tua yang didirikan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Itu alasannya Abraha bertolak dari Yaman bersama pasukan bergajah demi menghancurkan Ka'bah. Namun Allah berkehendak menyelamatkan rumahnya. Gajah-gajah Abraha berhenti di tempat yang dikehendakinya. Saat itu Rabbul Ka'bah menurunkan kawanan burung ababil dari berbagai penjuru, membawa batu-batu dari tanah yang membakar. Batu-batu itu kemudian ditimpakan dari atas kepala bala tentara Abraha. Kedahsyatan peristiwa ini pun diabadikan Al-Quran, tepat dalam surah Al-Fil ayat 1-5. Bahkan hewan gajah sendiri menjadi nama surah yang mengisahkan peristiwa tersebut. Kedua, sebagaimana diungkap oleh Mahzum bin Hani Al-Mahzumi, pada malam kelahiran Nabi SAW, istana Kisra berguncang hingga 14 balkonnya runtuh. Api di negeri Persia yang selalu disembah kaum Majusi padam seketika. Padahal sudah 1000 tahun lamanya api tersebut menyala. Seiring dengan kejadian itu, air danau sawah surut, lembah Samawah kebanjiran, sejumlah mata air mengering, sehingga membuat Kisra dan rakyatnya bingung kelimpungan. Dikabarkan pula seorang kepercayaan Kisra bernama Al-Mubidan bermimpi melihat unta-unta bermuatan berat menuntun kuda-kuda yang bagus. Unta-unta tersebut berjalan mengarungi sungai Tigris dan Efrat, lalu menyebar ke seluruh negerinya. Menurut penafsiran, sebuah peristiwa besar di penjuru Arab akan terjadi. Peristiwa dimaksud tak lain adalah kelahiran Nabi SAW. Ketiga, setelah kelahiran Nabi SAW, kaum jin tak lagi bisa mengintip berita langit.
Hal itu diakui oleh kaum jin sendiri, sebagaimana dalam Al-Quran, dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan ketat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengarkan berita-beritanya. Tapi sekarang, siapa saja yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 8-9. Padahal sebelumnya mereka dengan mudahnya mendapatkan kabar langit untuk kembali disebarkan kepada juru ramal dan tukang sihir. Namun setelah Nabi SAW lahir, Allah meminta langit dihalangi dari setan dan dipenuhi penjagaan malaikat, panah-panah api, sehingga mereka tak lagi bisa mendengarnya. Diriwayatkan, tatkala tak bisa mengakses informasi langit, kaum jin pun berkumpul dan melaporkan kejadian itu kepada iblis. Dengan cepat iblis menginstruksikan agar kaumnya menyebar ke penjuru bumi, dari barat sampai timur, seraya memastikan apa yang sesungguhnya terjadi. Ternyata dari pengamatan mereka ditemukan bahwa di kota Mekah ada seorang bayi yang tengah dikerumuni para malaikat. Bayi itu mengeluarkan sinar dan memancar ke langit. Para malaikat pun sibuk menyampaikan salam kepada panutan alam yang baru saja dilahirkan. Begitu kejadian tersebut dilaporkan, iblis sangat menyesalkannya. Sebab panutan alam telah datang, artinya rahmat bagi umat manusia akan terlimpahkan. Sehingga pantas menurutnya, jin dan setan dihalang-halangi naik ke langit dan mencuri informasinya. Keempat, beberapa keajaiban yang menimpa Siti Halimah As-Sa'diyah, ibu persusuan Nabi SAW. Kala itu serombongan wanita dari Bani Sa'ad datang mencari bayi yang akan disusuinya demi mendapatkan upah dan bayaran, termasuk Siti Halimah yang diantar suami beserta bayi mungilnya. Namun 2 hari berada di Mekah, Siti Halimah belum juga mendapatkan bayi. Yang tersisa hanyalah bayi Muhammad bin Abdullah. Rupanya bayi yang satu ini tak menjadi pilihan para wanita Bani Sa'ad. Mengingat kondisinya yang yatim, membuat harapan mereka mendapatkan upah dan bayaran terhapuskan. Akan tetapi, karena tak mau pulang dengan tangan kosong, akhirnya Siti Halimah sepakat dengan sang suami untuk mengambil bayi yatim bernama Muhammad itu. Tak diduga, begitu sang bayi diterima dan kain bungkusnya dibuka, Siti Halimah melihatnya penuh takjub. Wajah sang bayi yang bercahaya membuat dirinya begitu kagum, karena baru kali itu dirinya mendapatkan bayi yang luar biasa. Tak sampai di situ, begitu si bayi disusui, air susu dari Siti Halimah mengalir deras. Bahkan unta mereka yang semula kurus seketika menjadi gemuk dan tahan menempuh perjalanan. Sejak itu keberkahan pun berlimpah, tidak hanya kepada keluarga Siti Halimah, tetapi juga kepada kabilahnya. Itulah beberapa peristiwa menakjubkan yang menyertai kelahiran Nabi SAW. Dan masih banyak lagi peristiwa lainnya, seperti tersungkurnya berhala-berhala, terdengar suara dari dalam Ka'bah, ramainya burung-burung seakan memberi salam, kejadian Siti Aminah yang sama sekali tidak merasa letih setelah melahirkan, datangnya para wanita mulia mendampingi persalinan, kondisi bayi seperti yang sudah dihitan, dan sebagainya. Mudah-mudahan hal ini membuat kita semakin cinta dan kagum kepada Nabi Muhammad SAW, serta kelak pada hari kiamat kita dikumpulkan bersamanya. Wallahu a'lam.